Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Yang di belakang itu bergerak. Narkoba, no. Prestasi, narkoba, prestasi, narkoba, prestasi. Tepuk tangan sekalian adik-adik. Dapur, makasih ya. Dalam ilmu kedokteran, ganja itu bisa dipergunakan untuk alat apa? Kalau kita ini dalam keadaan sakit, biar ketika mau operasi, itulah disuntikan obat bius. Jadi tujuannya untuk obat bius. Tapi kita sekarang ini anak-anak remaja ini banyak mempergunakan untuk merokok. Jadi adik-adik kalau bisa jangan ikuti kawan atau seniornya yang tidak baik, ya. Itu tujuannya tuh. Kenakalan remaja merupakan menyimpang atau patologis. Ini dari aturan, nilai atau norma. Nah, ini contohnya tawuran. Ada jengok kan? Contohnya tawuran seperti ini ya. Tidak ada lagi namanya ada geng-geng. Jangan takut kalian. Adu dengan gurunya. Kalau ada kelompok mau ini, mau hebat sendiri, mau ini sendiri, jangan. Biar kasihan. Mengejek-ngejek teman sendiri, itu teman kalian. Jangan seperti contoh seperti kayak itu. Kasihan nggak lihat teman seperti itu? Adik-adik, kasihan nggak? Ya, ngapain orang kumpul-kumpul, ngejek-ngejek? Gak ada gunanya. Itu terkait dari materi kita tentang narkoba. Ada yang ingin saya tanyakan, Pak, ini apa ya? Menanjau bagi saya, karena ini sudah sering dilihat, kita lihat, terus yang pemakainya ini juga anak-anak. Ini masalah zat yang tadi Pak ya, yang ketergantungan zat ada di ini ya, bahan narkoba yang benar. Ini tentang seperti apa ya, lem iPhone. Lem iPhone itu apakah termasuk dari jenis narkoba? Itu pertanyaan saya yang pertama. Dan yang kedua, kalau itu sejenis narkoba, apakah ada undang-undangnya atau hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab. Terima kasih dengan pertanyaan kita tentang masalah lem. Lem iPhone itu merupakan zat kimia. Zat kimia yang biasa digunakan untuk membakar sepatu, lemari, kayu,
Kalau untuk jenis narkoba itu bukan jenis narkoba, tapi itu zat kimia yang digunakan untuk vape, untuk alat-alat rumah tangga kayak sepatu, kayu dan sebagainya. Tapi efek sampingnya itu sangat bahaya sekali. Kenapa? Karena sudah jelas di kaleng itu tertulis tidak dipergunakan untuk dihisap, tapi dipergunakan untuk sebagai lem. Dan itu bukan jenis narkoba, Bu. Itu hanya penyalahgunaan baik. Kalau narkoba itu udah jelas dia, kayak metamfetamin, sabu, heroin, ganja, putau, itu sudah tertulis dia. Kalau untuk lem itu tidak ada ininya. Tetapi bila kita menggunakan lem bagi anak-anak ini, hukumannya hanya kenakalan remaja. Itu paling lama itu 3 hari atau 4 hari, Bu. Tinggal kita sebagai orang tua lah yang bertanggung jawab penuh bagaimana pergaulan anak kita di luar. Itu kan anak nanya untuk hukuman untuk uang yang tawuran di jalan besar dan arah PDC sana itu apa ya Pak hukumannya? Ada hukuman penjara lah. Pelaku perkelahian kelompok atau tawuran sebagaimana diatur dalam pasal 472 tentang penyerangan dan perkelahian secara berkelompok. Nah, itu seperti geng. Nah, itu kan sanksi pidananya ada. Pelaku tawuran dapat dipenjara hingga 2 tahun jika menyebabkan luka berat dan hingga 4 tahun jika menyebabkan kematian. Itu menyebabkan kematian 4 tahun. Jika bentuk penghormatan bagi korban dan keluarganya serta sebagai upaya pencegahan tawuran antar pelajar yang semakin marak. Nah, ini diatur ada di dalam pasal 45 KUHP. Ditegaskan lagi menyatakan bahwa anak-anak yang telah mencapai usia 16 tahun dapat diadili di pengadilan. Nah, jelas ini. Pak, bagi yang memproduksi ganja itu hukuman saksinya berapa, Pak? Bapak tahu? Yang memproduksi ganja. Adik-adik semua biar jelas, kalau ganja itu ditanam bukan diproduksi. Kalau produksi itu kayak metamfetamin, sabu-sabu segala macam ya, heroin itu diproduksi, dia percampuran antara bahan-bahan adiktif lainnya dicampur. Itu bisa berupa. Tetapi kalau ganja itu berupa tanaman. Barang siapa yang sengaja memiliki, memakai, mengedarkan, menjual, memakai, itu hukumannya antara 5 tahun sampai 10 tahun. Narkoba! Prestasi! Narkoba! Prestasi! Narkoba! Prestasi! Tepuk tangan sekalian! Nah, Bapak membawa alat-alat peraga yang seperti dikatakan Bapak polisi tadi ya, yang sering dipakai oleh anak-anak sekolah, dan ini sangat-sangat dilarang. Di sini ada ibu wakil kesiswaan. Bila kedapatan merokok, itu ada skornya berat. Apalagi pakai handphone, apalagi pakai narkoba. Semuanya ujung-ujungnya dikeluarkan dari sekolah. Ada nggak yang mau dikeluarkan dari sekolah? Hei, ada nggak? Kalau ada yang mau dikeluarkan sekolah, jangan capek-capek sekolah di SMP 23, baliklah gancang, ya. Karena apa? Merusak citra baik, nama besar SMP Negeri 23. Sepakat kita jaga? Tidak memakaikan narkoba? Nah, ada lagi. Ini sering terjadi di sekolah. Dari SD, bisa juga dari SD sampai ke perguruan tinggi. Kaitannya dari narkoba, dari judi, itu ada pelecehan. Ya, pelecehan ini juga tidak melalui yang fisik saja, bisa juga
melalui dengan online seperti yang disampaikan kemarin atau materi kemarin tentang bullying. Ya, di situ ada cyber bullying. Ya. Nama Raihan dari kelompok 7. Tiga ganja, pasarai 51. Iya, tepuk tangan. Iya. Jodoh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Pratama dari kelas 74. Menurut Islam, narkoba itu halal. Oke, betul sekali. Iya, selamat. Para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab dulu. Ya. Yang ketiga itu kitab. Yang pertama iman kepada Allah, kedua kepada malaikat, ketiga keempat Rasul, kelima hari akhir atau hari kiamat terakhir, qada dan qadar. Menurunkan ilmu itu kepada diri kita masing-masing secara langsung. Lalu Allah titipkan ilmu itu kepada orang-orang tertentu. Kemudian ada Ibu Anita, ada Ibu Asin, ada Ibu Seliati dan lain sebagainya. Semua mereka itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dititipi ilmu. Narkoba